Pemirsa, gonjang-ganjing rumah tangga Natalie Holscher dengan komedian Sule hingga saat ini kian menjadi sorotan publik. Publik menduga perceraian Natalie dan Sule dipicu pertama kalinya lantaran adanya curhat Putri Delina di salah satu podcast yang berujung perseteruan Natalie dengan anak sambungnya. Setelah memutuskan pergi dari rumah, Natalie melayangkan gugatan cerai kepada Sule. Sidang cerai keduanya akan berlangsung pada 20 Juli 2022 mendatang. Namun, kabar terbaru gugatan cerai Natalie pada Sule diduga kuat bukan lantaran perseteruan Natalie dengan Putri Sule, melainkan adanya dugaan perselingkuhan. Hal tersebut bermula dari unggahan Instagram story Natalie yang cukup ambigu, di mana melalui tulisan di postingan story-nya mengarah pada seseorang yang berselingkuh. Dalam postingan, Natalie terlihat merepost unggahan milik temannya yang memberikan dukungan padanya. Mulanya, Natalie terlihat mengucapkan terima kasih atas dukungan yang ia terima. Di tulisan selanjutnya, Natalie seolah menyinggung seorang pria yang sering bertemu atau mengirim pesan kepada wanita lain. Natalie menulis, "Oh iya, bilangin sama teman kamu kalau ketemu atau chat-chat cewek tuh mainnya yang bersih." Unggahan Natalie tersebut sontak tersebar di beberapa akun gosip. Banyak yang menduga dan berspekulasi unggahan Natalie adalah kode jika rumah tangganya hancur lantaran kehadiran orang ketiga. Unggahan tersebut sontak memantik beragam komentar dari warganet. Banyak pula yang menyindir dan menyentil sikap Natalie. Natalie dianggap terlalu membuka aib keluarganya. Memang Natalie beberapa kali hadir di podcast teman-teman artis. Kalau dalam rumah tangga mah yang terpenting nggak selingkuh, ya kan? Tidak KDRT, terus tidak akan meninggalkan. Tapi kalau ditinggalkan ya terus mau gimana? Pernikahan itu dua manusia dijadikan satu, dua kepala dijadikan satu. Terus kita harus ya benar-benar emang harus parenting satu sama lain dan harus saling gitu. Jadi apapun yang kita lakukan maupun terhadap anak, mau terhadap kita berdua ya harus sama-sama saling, harus sama-sama saling sayang juga, saling mengerti satu sama lain, saling menurunkan ego satu sama lain. Bila ada salah satu yang salah atau tidak salah ya belajar untuk menurunkan ego, ya anggap aja kita yang salah. Kalaupun kita lagi nggak salah, anggap aja kita yang salah dulu deh untuk mengalah. Untuk mengalah, belajar mengalah. Namun di luar hal tersebut, Natalie tetap teguh pada pendirian berpisah dengan Sule. Hal tersebut secara gamblang Natalie ungkap saat jadi bintang tamu di podcast Baim Wong dan Paula. Kalau masalah dapur nggak perlu ini sih Kak, nggak perlu banyak, iya benar, nggak perlu aku setuju cerita-cerita ke orang apa yang terjadi gitu Kak. Jadi yang seperti orang-orang lihat aja, kalau aku ya udah selesai. Masa lalu biarlah berlalu, biarkan aku song-song masa depan untuk aku dan Azam dan adik-adik aku. Kalau aku lebih baik daripada mental aku kenapa-kenapa gitu kan. Kita kan manusia itu kan beda-beda Kak. Ada yang mau digimana-gimanain itu kuat, batinnya kuat, bertahan. Ah ya udah gue mau gimana pun gue udah nikah. Ya udahlah, gue mau gimana aja juga gue gak apa-apa deh, gini-gini gue terima karena gue udah nikah gitu loh Kak. Tapi kalau aku, kita hidup itu harus bahagia Kak. Kalau misalkan dilanjut pun sebenarnya tidak bisa, ya apa boleh buat gitu Kak. Cuma yang paling penting selama kita hidup, kita harus bahagia. Setelah sebelumnya sidang perdana perceraian pedangdut Dewi Persik dengan Angga Wijaya digelar pada 4 Juli lalu dengan agenda mediasi, kemarin sidang perceraian DP dengan Angga kembali digelar. Bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sidang cerai DP dengan Angga sudah memasuki tahap laporan hasil mediasi. Dalam sidang tersebut, baik Angga ataupun DP tidak terlihat hadir,
keduanya hanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari hasil sidang, kuasa hukum DP, Sandi Arifin mengungkap kliennya DP sepakat untuk berpisah dan sudah tak ada lagi kemungkinan untuk bersama kembali. Jadi majelis hakim sempat mempertanyakan juga apakah ada revisi, ada perubahan atau ada apa, tapi dari pihak pemohon tetap pada permohonannya atau tuntutannya. Ada kewajiban dari pihak tergugat untuk menyampaikan jawaban. Dan jawaban kami belum siap untuk hari ini. Dikasih kesempatan oleh majelis hakim tanggal 25 Juli untuk menyampaikan jawaban kita terhadap permohonan dari Mas Angga. Tadi sempat kita hubungi klien kami, hari ini ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi sudah mempercayakan kepada kita bahwa untuk proses sidang berikutnya juga tidak akan hadir, tapi tetap kita setiap pagi akan mengingatkan apakah kalau ada waktu bisa ikut. Tapi karena tadi tidak bisa, jadi kita yang hadir. Terus juga ada tambahan sedikit, tadi dari majelis hakim juga mempersilahkan kita dari pihak penggugat, pemohon itu bila mana nanti jawaban kita minggu depan sudah siap, dari pihak penggugat juga sudah menyiapkan saksi dan bukti. Jadi minggu depan mudah-mudahan mendapat kesempatan setelah kita menjawab dan sudah kita serahkan secara resmi, dari pihak penggugat juga akan mengajukan bukti dan saksi. Kita sudah mencoba di luar untuk mempertemukan Mbak Dewi dan Mas Angga, tapi hasilnya juga dua-dua sama-sama sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Jadi sudah ada mediasi, sudah tidak bisa dilaksanakan lagi di luar. Saya pun sebagai sahabatnya Angga dan Mbak Dewi juga setiap hari pun mencoba untuk menghubungi dan juga mencoba untuk memberikan masukan. Tapi intinya dari pihak mereka berdua tetap sepakat dengan keputusan pertama bahwa akan tetap melangsungkan proses perceraian ini secara baik dan musyawarah dan mufakat, berpisah secara baik-baik. Sama halnya dengan DP, Angga yang diwakili kuasa hukumnya juga menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan dan mantap pada keputusan untuk bercerai dengan DP. Jadi tadi agendanya hari ini hakim menerima laporan dari hakim mediator terkait mediasi kemarin. Mediasi sudah dinyatakan tidak berhasil. Lalu tadi agendanya juga pembacaan permohonan. Lalu ditentukan lagi jadwal berikutnya tanggal 25 Juli ini jawaban dari pihak termohon. Ya Mas Angga tidak hadir kan karena memang sudah diberikan kuasanya ke saya. Jadi cukup. Ya alasannya sih ya ketidakcocokan karena memang ada beberapa ketidakcocokan aja gitu. Komunikasi itu aja sih. Diketahui sebelumnya, Angga dan DP sudah membina rumah tangga kurang lebih 5 tahun lamanya, hingga pada 20 Juni 2022 lalu, Angga mengajukan permohonan cerai pada DP. Kabar tersebut sontak membuat heboh publik. Jika DP dan Angga sepakat untuk berpisah, otomatis DP kembali menelan pil pahit gagal berumah tangga untuk yang ketiga kalinya. Terkait kasus perceraian yang menimpanya, DP terlihat pasrah dan ikhlas menuruti keinginan Angga untuk berpisah. Pastinya ya gimana gitu, nggak apa-apa karena memang aku harus bilang apa, kan aku kan juga kita kan pihak perempuan. Perceraian itu dihalalkan, tapi dibenci sama Tuhan. Jadi kalau aku sebagai istri atau sebagai wanita menceraikan atau menggugat suami, itu kan tidak boleh. Jadi aku cuma menerima. Memang hingga saat ini baik DP ataupun Angga tak mengungkap penyebab keduanya berpisah. Yang jelas sebelum mengajukan permohonan cerai, Angga dan DP sudah tidak tinggal satu rumah. Sementara itu, muncul juga kabar Angga yang justru diduga memanfaatkan momen perceraiannya dengan DP. Lantaran di tengah kisruh permasalahan rumah tangga, Angga justru sibuk menggarap sebuah single lagu dan eksis terjun ke dunia hiburan tanah air. Bukan eksis ya, lebih ke aktif aja sih sekarang, nyari kesibukan supaya nggak
Gak mikir yang aneh-aneh gitu. Karena kalau memang mau manfaatin momen, aku keluarin sekarang aja, ya kan? Enggak, tapi kan bukan fokus kalau misalnya ada kesempatan kenapa enggak. Karena dulu juga memang kita kan di entertain kenalnya. Dulu kan aku syuting sama Mbak Dewi kan kenalnya di sana gitu. Bukan berarti aku baru masuk ke dunia entertain gitu. Misalnya mau jadi saya, ikutin saya 24 jam biar tahu gitu. Jangan setahun, jangan 2 tahun atau sebulan, 24 jam aja. Jadi biar tahu saya ngapain aja. Namun saat dikonfirmasi, Angga menampik dirinya memanfaatkan momen. Angga mengungkap perpisahan dengan DP sudah dipikirkan matang-matang. Semua sudah terfikirkan sama saya jauh sebelum keputusan saya ambil. Resikonya seperti apa, kedepannya nanti akan seperti apa, ke diriku pribadi itu sudah aku pikirkan. Aku akan terima hasilnya apa aja. Lebih ke introspeksi diri, karena kalau kita mau merubah orang tuh harus rubah dulu diri sendiri. Ya, saya tidak bilang saya baik, saya juga tidak bilang Mbak Dewi buruk. Semua itu paket, baik dan buruk sama-sama punya. Jadi kalau misalnya saya yang bisa menilai diri kita kan orang lain. Saya nggak bisa nilai diri saya sendiri. Saya bilang saya baik atau bilang Mbak Dewi nggak baik, kayaknya nggak pas itu. Biarkan kita saling menilai. Jadi hadirlah introspeksi diri di diri saya. Memang Angga tak secara gamblang menyerat persoalan dirinya ingin berpisah dengan DP. Yang jelas, Angga mengungkap perihal kebahagiaan dan kesedihan harus berada dalam satu paket bersama jika sudah menikah, dalam arti susah senang bersama. Kita kan ada alasan tertentu lah yang nggak bisa aku share gitu aja. Saya pernah dengar di satu kalau Instagram itu selebgram ya, selebgram pernah bilang gini, kebahagiaan dan kesedihan itu sepaket. Kalau kita mau dapat sedihnya doang nggak bisa, pasti bahagianya ikut. Begitupun sebaliknya. Kalau kita mau bahagia doang kan nggak bisa, pasti sedih-sedihnya ikut. Nah, kalau misalnya saya dikoreksi seperti itu saya ambil sikap untuk memperbaiki diri aja. Kalau memang saya seperti itu, gimana caranya supaya saya nggak begitu lagi. Tapi kalau setelah semua yang udah saya berikan ternyata masih tetap kurang, berarti kemampuan saya cuma segini gitu. Kalau misalnya ada yang kurang ya monggo cari di yang lain.